Oke, di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan cara membuat program Python untuk meload sebuah image, kemudian menampilkannya ke dalam sebuah window. Nah, di sini yang pertama akan saya contohkan menggunakan script Python, dan yang kedua nanti akan saya contohkan menggunakan Jupyter Notebook. Oke, nah pertama kita akan mencoba menggunakan script Python. Di sini saya sudah berada di direktori RE605-notebook. Kalau saya tampilkan struktur direktorinya kira-kira seperti ini. Jadi di dalam folder ini terdapat folder lagi bernama image. Kemudian di dalam folder image tersebut terdapat file cat-image.jpg. Kemudian di dalam folder ini terdapat file readme.md, lalu ada folder source. Nah, di sini kita akan membuat sebuah program Python di mana lokasinya berada di dalam folder source. Oke, kita masuk dulu ke folder source, lalu kita buat sebuah file baru, misalkan dengan nama loadimage.py. Oke, sekarang kita edit filenya. Oke, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah mengimport library OpenCV. Ya, Anda bisa menggunakan sintaks import CV2. Oke, nah nama CV2 itu bisa dibuat dengan alias lain ya. Kalau saya biasanya menggunakan alias CV saja. Oke, nah sekarang kita membuat fungsi untuk mengakses sebuah file kemudian menampilkannya. Oke, di sini di sebelah kanan saya tampilkan lagi struktur foldernya supaya jelas. Nah, fungsi yang pertama kita buat saya beri nama fungsi main. Kemudian file yang akan saya load adalah cat-image.jpg yang berada di direktori image. Oke, untuk meload sebuah file Anda bisa gunakan fungsi cv-imread, di mana fungsi tersebut nanti akan membalikan sebuah nilai berupa matriks ya, sehingga nilai tersebut harus Anda simpan ke dalam sebuah variabel. Nah, variabelnya akan saya beri nama image, img, kemudian fungsi yang akan digunakan untuk meload image, cv-imread. Nah, di sini harus Anda definisikan file name-nya. Karena script saya berada di lokasi folder source, kemudian saya ingin mengakses yang ada di folder image, maka harus menggunakan double dot seperti ini. Lalu nama foldernya, kemudian ini harusnya di folder image, kemudian nama filenya. Oke. Kemudian kita akan menampilkan image-nya ke dalam sebuah window secara terus-menerus sampai ada penekanan tombol di keyboard. Oke, kita bisa gunakan perulangan. Kemudian untuk menampilkannya Anda bisa gunakan fungsi imshow ya. Kemudian nama Windows-nya apa yang akan digunakan, misalkan cat image. Kemudian variabelnya yang akan ditampilkan img. Oke, di sini kita akan menampilkan secara terus-menerus, kemudian menunggu sampai ada penekanan tombol di keyboard. Saya akan gunakan tombol X untuk exit ya nantinya. Sehingga di sini saya akan mengakses penekanan tombol dulu menggunakan fungsi wait key. Interval 1 milisecond ya. Kemudian kalau tombol yang ditekannya sama dengan tombol X,
maka saya close window-nya menggunakan perintah destroy all window ya. Oke, kemudian saya keluar dari perulangan. Oke, kemudian kita sudah mendefinisikan fungsi main. Kita akan panggil fungsi main ketika script itu dijalankan. Pertama, di sini saya cek misalkan terdapat fungsi main yang sudah didefinisikan, maka fungsi main tersebut yang akan saya panggil. Oke. Kemudian kita simpan scriptnya. Nah, untuk menjalankannya Anda bisa memanggil Python spasi nama file Python-nya loadimage.py. Oke, sekarang sudah tampil ya. Yang perlu Anda perhatikan di bagian kiri bawah di sini terdapat X sama dengan Y sama dengan, ini menunjukkan pixel koordinat. Jadi misalkan saya arahkan kursor ke bagian atas ya, di sini, maka X-nya sama dengan 4, Y-nya sama dengan 7. Itu menandakan sekarang kursor saya berada di pixel koordinat X4, Y7. Lalu di sini ada RGB value-nya yang merepresentasikan nilai intensity, red channel, green channel, dan blue channel. Sehingga kalau saya arahkan di koordinat tertentu, nilainya akan berubah sesuai nilai pixel koordinat yang ada sekarang. Oke, kemudian kita close, tekan X di keyboard. Nah, kira-kira seperti itu untuk menggunakan script Python. Lalu akan saya contohkan menggunakan Jupyter Notebook. Oke. Nah, untuk menggunakan Jupyter Notebook, ada panggil perintahnya Jupyter spasi notebook. Kemudian dia akan membuka URL ya. Di sini akan ada URL. Boleh pilih salah satunya. Nah, seperti ini. Kemudian saya akan menyimpan file Jupyter Notebooks-nya di dalam folder source sama seperti tadi. Oke, Anda bisa buat file baru dengan cara pilih new, kemudian Python 3 di sini. Nah, misalkan nama filenya samakan saja seperti tadi, load image ya. Nah, di sini juga sama seperti tadi. Anda bisa menuliskan script Python, bedanya kalau Anda menggunakan Jupyter Notebook, maka script Python-nya akan dieksekusi per baris sesuai dengan shell code yang akan Anda buat. Nah, di sini di bagian code ini Anda bisa pilih code apakah Markdown. Kalau Anda memilih Markdown, maka di sini bisa dibuat menggunakan script Markdown untuk membuat catatan. Contoh, di sini saya tampilkan tutorial load image. Oke. Nah, ketika saya tekan Shift Enter, maka dia akan muncul tulisan normal. Tapi kalau misalkan di sini code, maka di sini harus berupa program Python yang akan Anda jalankan. Oke, di sini kita buat program yang sama seperti tadi, import cv2 as cv, kemudian Shift Enter ya, untuk mengeksekusi script yang ada di sel ini. Kemudian kita bisa definisikan, misalkan membuat fungsi sama seperti tadi. Oke, di sini kita tidak perlu membuat fungsi dulu. Saya akan contohkan yang simple. Misal kita ingin meload image yang tadi ya, yang ada di folder source, di folder image.
kemudian nama filenya catimage.jpg. Oke, ketika saya eksekusi satu baris ini, jika tidak ada kesalahan ya akan muncul order nomornya dieksekusi pada urutan keberapa. Oke, misalkan di sini ada, saya buat yang salah seperti ini. Nah, nanti akan muncul informasi apa yang error. Nah, di sini saya meload sebuah file catimage.jpg kemudian menyimpannya ke variabel img. Nah, variabel ini Anda bisa tampilkan. Kelebihannya kalau menggunakan Jupyter Notebook, kita bisa lebih mengeksplor apa isi dari sebuah variabel tersebut. Oke, misalkan saya ingin menampilkan variabel img ini isinya apa, Anda ketik saja di sini, kemudian Shift Enter. Nah, ternyata isinya adalah sebuah array ya, atau matrix. Kemudian kalau Anda ingin mengetahui ukurannya atau dimensinya, caranya menggunakan fungsi .shape. Nah, sekarang ketahuan dimensinya 403. Ini adalah jumlah row ya, jumlah barisnya, kemudian 570 jumlah kolomnya, dan 3 adalah jumlah channelnya. Oke. Karena jumlah channelnya 3, berarti ini adalah image yang berwarna. Nah, ini sekilas untuk menampilkan sebuah image. Kemudian, di fungsi imread, Anda bisa menambahkan parameter setelah file name ini. Misalkan Anda secara otomatis ingin meload gambar dalam bentuk grayscale, maka Anda tambahkan parameter 0 di sini. Ya. Kemudian dieksekusi sintaksnya, lalu kita cek perbedaannya dengan yang sebelumnya. Saya akan buat di sini. Nah, sekarang yang tampil shape-nya adalah jumlah row-nya 403 sama jumlah kolomnya 570, tetapi yang jumlah channel 3 ini sudah tidak muncul lagi. Artinya hanya ada satu matriks di sini, ya. Seperti ini, hanya ada satu buah matriks karena kita meload gambar dalam bentuk grayscale. Oke. Kemudian bagaimana cara menampilkan image-nya kalau menggunakan Jupyter Notebook? Oke, ini saya delete dulu. Ketika Anda menggunakan Jupyter Notebook, lebih baik untuk menampilkan image menggunakan Matplotlib ya. Matplotlib itu merupakan fungsi atau library yang bisa digunakan untuk menampilkan sebuah grafik. Tetapi di situ juga menyediakan fungsi untuk menampilkan sebuah gambar. Oke, kita import dulu. Di sini saya akan mengimport pyplot saja. Tidak semua yang ada di Matplotlib saya import, sehingga saya pilih pyplot. Kemudian aliasnya saya gunakan nama plt untuk mempersingkat. Oke, jangan lupa di execute, tekan Shift Enter. Nah, sekarang saya execute lagi yang ini, yang meload RGB image ya. Lalu untuk menampilkan menggunakan Matplotlib, Anda cukup panggil fungsi plt pmshow, kemudian nama variabel yang akan ditampilkan, img misalkan. Nah, oke, ini gambar yang hasil gambar yang ditampilkan menggunakan Matplotlib. Oke, sekarang kita bandingkan dengan gambar aslinya. Saya akan buka gambar aslinya. Oke.
Nah, perhatikan gambar aslinya seperti ini. Harusnya yang keranjang ini warnanya coklat, tapi kenapa di sini menjadi berwarna biru? Oke, ingat kembali di materi pertama bahwa di OpenCV order warnanya adalah BGR. Sementara ketika Anda menggunakan fungsi matplotlib, maka ekspektasi fungsi ini adalah memplot gambar dalam order RGB. Sehingga kenapa warna yang terlihat di sini menjadi berbeda dengan warna aslinya. Nah, untuk merubah warnanya atau color space-nya, Anda bisa menggunakan fungsi convert color. Ya, di sini misalkan RGB kita memanggil fungsi convert color, variabel yang mau dikonversi apa, kemudian tipe konversi warnanya. Nanti Anda bisa buka di dokumentasi OpenCV. Tipe-tipe apa saja yang bisa dikonversi. Oke, saya eksekusi, tekan Shift Enter, lalu saya tampilkan lagi. Nah, di sini akan saya gunakan sel selanjutnya seperti ini ya, untuk menampilkan image RGB-nya. Nah, setelah saya convert dari BGR ke RGB, maka gambarnya sudah sesuai dengan gambar aslinya. Selain itu, Anda bisa menggunakan fungsi swap channel secara langsung. Nah, fungsi swap channel ini sudah disediakan oleh library NumPy ya. Jadi Anda tinggal panggil saja. Misal saya buat lagi variabel baru RGB2 img. Nah, misalkan saya ingin menukar channelnya yang terakhir ya, karena ordernya kan BGR, saya ingin merubah yang R menjadi ke depan ya, yang B menjadi ke belakang. Anda bisa gunakan script seperti ini. Oke. Nah, artinya ini channel yang paling terakhir akan di-swap ke indeks yang pertama. Sementara row dan kolomnya dibiarkan seperti itu saja. Oke. Nah, sekarang saya coba tampilkan variabel yang hasil konversi menggunakan swap channel ini. Oke, ini variabelnya yang RGB 2. Nah, hasilnya sama ya, dengan menggunakan fungsi convert color. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian, bagaimana mengetahui nilai intensitas sebuah warna di pixel tertentu? Caranya gampang. Misalkan Anda ingin mengetahui nilai intensitas warna R, G, dan B di pixel koordinat 10,10 misalkan. Anda bisa gunakan matriks ini ya, menggunakan fungsi indexing img misalkan. Nah, di dalam kurung kotak ini Anda bisa masukkan indeksnya. Misalkan row itu adalah sumbu Y-nya. Misalkan di row nomor 10, kemudian di X ya, atau kolomnya nomor 10 juga. Seperti ini. Lalu kita ingin menampilkan intensity rate-nya. Karena ini image-nya sudah dalam bentuk, ordernya sudah dalam bentuk RGB, maka urutan nomor 0 sekarang adalah red. Sehingga kita akan menampilkan nilai di channel nomor 0 seperti ini. Oke, Shift Enter, maka dapatlah intensitas warna merah pada pixel koordinat X0 dan Y0 adalah 14.
Oke, sekarang kita coba yang lain, misalkan di koordinat X 5 ya, supaya berbeda. Kemudian saya ingin mengetahui nilai intensitas warna hijau, berarti di channel yang pertama. Oke, nilainya 33. Sekarang kita coba buktikan menggunakan program yang sudah kita buat tadi. Oke, saya belum activate environment-nya. Oh, sorry. Saya belum masuk di source folder-nya. Oke, sekarang akan kita arahkan ke pixel koordinat X5 dan Y-nya 10. Oke, X5. Agak sulit ya. Nah, ini X5 dan Y-nya 10. Warna hijau nilainya 33. Sama dengan apa yang kita gunakan di Jupyter Notebook menggunakan slicing array. Nah, kira-kira seperti itu untuk melihat nilai intensity pixel. Oke, silakan mencoba sendiri ya, bereksplorasi dengan fungsi-fungsi yang sudah saya jelaskan di sini. Anda bisa gunakan konversi ke gray ataupun konversi ke HSL, HSV. Lalu coba bandingkan hasilnya dan lakukan pengecekan terhadap nilai pixel-pixel yang ada di gambar tersebut. Oke, sekian materi kali ini. Akan kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Oke, terima kasih.